Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor UNUD beserta Bapak Wakil Rektor, panitia penyelenggara International Conference beserta para peserta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara International Conference yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Ini merupakan satu kehormatan sekaligus juga kepercayaan dari panitia kepada pemerintah Provinsi Bali dan Bali pada umumnya dengan diselenggarakannya acara ini di Bali. Mungkin ini bagian daripada empati para peserta juga panitia, karena Bali menderita 2 tahun lebih akibat pandemi COVID-19. Tepuk tangan untuk panitia. Kehadiran Bapak Ibu sekalian, para peserta itu sangat menolong upaya keras kami sekarang sedang memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali yang sempat lumpuh total akibat munculnya pandemi COVID-19 2 tahun lebih. Karena Bali ekonominya lebih dari 54% bergantung dari pariwisata. 54% ini berhenti total selama 2 tahun lebih, sehingga ekonomi Bali mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi. Pada tahun 2020 itu mencapai minus 9,31%, terendah di Indonesia dan baru pertama kali terjadi di Provinsi Bali, karena baru pertama kali juga terjadi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Tentu kami harus bekerja keras menangani pandemi COVID-19 ini bersama jajaran, bersama Prokopimda, Bupati, Wali Kota Subali, Kepala Desa, dan Desa Adat, sampai melibatkan perguruan tinggi, terutama sekali Universitas Udayana yang kami agak bekerja sama. Sehingga berkat kerja keras dengan semangat gotong royong, penanganan pandemi COVID-19 di Bali dapat dikelola dengan sangat baik, dan hasilnya menunjukkan sesuatu yang sangat positif. Dan Bali termasuk daerah yang masuk dalam kategori terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19. Sekarang sudah sangat stabil dan sangat didukung oleh pencapaian vaksinasi yang cukup tinggi. Vaksin pertama mencapai hampir 107%, vaksin kedua mencapai hampir 98%, dan vaksin ketiga booster sudah lebih dari 80%. Tertinggi dan tercepat di Indonesia. Daerah lain masih banyak yang di bawah 50%. Jadi Bali itu saya tangani dengan bekerja sama Desa Adat, Banjar-Banjar di Bali, kami ajak semua bekerja sehingga targetnya cepat tercapai. Dan Bali memang menjadi perhatian khusus dari
Bapak Presiden beserta jajaran, karena Bali akan menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan G20. Jadi kasusnya tidak boleh melompat jauh, harus terus terkelola dengan baik. Itulah sebabnya sebagai gubernur, saya sebagai ketua Satgas sekaligus betul-betul bukan kerja keras lagi, kerja ekstra keras. Apalagi pada saat varian Delta tahun 2021 muncul, minta ampun. Kasusnya begitu cepat naik, yang meninggal cukup banyak, oksigennya, suplainya kurang, pontang-panting sampai jam 2 malam masih ngurus oksigen. Aduh, sampai nggak bisa tidur dah gitu. Jadi bupati wali kota tarik menarik terus. Saya juga jadi belajar, ternyata oksigen ini barang vital. Jadi untuk diketahui, selama ini rumah sakit di Bali ada kontraktual dengan PT Samator, satu-satunya perusahaan yang mensuplai oksigen satu hari 15 juta liter dalam keadaan normal. Tapi pada saat pandemi kebutuhannya 3 kali lipat lebih, sementara suplainya tidak bisa ditambah dalam waktu cepat dengan jumlah yang besar karena tarik sana tarik situ. Jadi bersyukur kami diperhatikan penuh oleh Bapak Menko, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menhu, Bapak Menteri Pariwisata, sehingga walaupun kesulitan suplai dari Samator bisa dibantu dari daerah lain sampai juga impor dari Singapura. Kalau tidak, saat itu mungkin yang meninggal banyak. Jadi syukur bisa diatasi dalam waktu cepat, waktu itu selamat itu, sehingga bisa ditangani dengan baik dan cepat. Sekarang sudah terus melandai, membaik, dan sejalan dengan membaiknya pandemi COVID-19 terkelola dengan baik dan vaksinasinya tinggi, maka langsung berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Provinsi Bali. Merangkak bulan Januari 2022 itu masih orang satu hari. Kemudian Februari naik jadi 1.000. Naik 1.500. Begitu Maret melandai, saya langsung tancap gas minta kepada Bapak Menko agar wisatawan yang datang ke Bali tanpa karantina, hanya diizinkan Bali tanpa karantina waktu itu. Jadi luar biasa. Mulai 7 Maret 2022, karena sudah tanpa karantina, maka yang datang ke Bali itu meningkat. Tapi tanggung jawab saya adalah bagaimana mengendalikan COVID. Jangan sampai orang banyak datang, angka COVID-nya naik, itu akan jadi bubar semua. Jadi di samping itu juga kepercayaan beban beratnya adalah akan menjadi tuan rumah pelaksanaan G20. Ini yang jadi berat lagi, sehingga ini betul-betul menyita pikiran, tenaga, dan waktu untuk mengatasinya. Dan sekarang sudah berjalan dengan baik semua. Kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sekarang sudah pada angka 11.000 per hari. Kalau domestiknya itu waktu libur semesteran, bukan libur semesteran ya, yang bulan Juni itu libur anak-anak sekolah, itu sempat 18.000, tapi selesai libur turun lagi, sekarang sekitar 12.000, 13.000 per hari. Yang lewat Bandara Ngurah Rai, yang darat tidak dihitung karena sulit membedakan antara wisatawan sama penumpang lalu lalang Jawa Bali yang bawa logistik. Jadi kalau dihitung sekarang situasinya di Bali dibandingkan dengan situasi normalnya sebelum pandemi, untuk wisatawan mancanegara pada saat situasi normal sebelum pandemi
2019 itu antara 15.000 sampai 18.000 orang per hari. Kalau wisatawan domestiknya itu kira-kira 30.000 sampai 40.000 per hari. Jadi kalau dihitung kondisi saat ini untuk wisatawan mancanegara sudah lebih dari 50% ke posisi normal. Kalau domestiknya baru mencapai 30%. Sebenarnya sudah sempat agak meningkat, tapi karena harga tiket naik, jadi kebiasaan orang kita berangkat bersama keluarga. Kalau satu tiket naik 500.000 Garuda, bapak sama ibu sama 2 anak kali 4 2 juta, berat juga. Jadi terasa beban. Maka saya sudah minta tolong kepada Pak Menhub supaya pertama nambah penerbangan ke Bali, dan yang kedua supaya harga tiket diturunkan. Sedang diupayakan, sedang dalam proses. Mudah-mudahan bisa dipenuhi mulai bulan Oktober yang akan datang. Garuda sekarang sudah dari 3 penerbangan menjadi 5 menjadi 7 sekarang per hari keberangkatan. Dan kalau mancanegara sudah 24 maskapai yang langsung ke Bali, terbanyak dari Australia. Sehingga hotel mulai penuh, restoran mulai ramai, jalan mulai macet. Kalau dulu sepi, bingung, nggak ada yang lewat, terasa sangat susah hidup. Sekarang macet, nah mulai ramai dan macet. Nggak boleh marah macet, nanti kalau sepi tidur lagi. Lebih enak macet daripada sepi gitu. Kalau macet berarti rezeki ada gitu kan. Sama kalau Jakarta, kalau macet kan berarti ekonomi hidup gitu. Jadi kalau jalan kosong berarti aktivitas nggak ada. Pilihannya lebih baik macet daripada sepi gitu. Dan dampaknya langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi. Triwulan pertama 2022 sudah positif 1,46%, dan triwulan 2 naik positif 3,04%, dan triwulan 3 diharapkan sudah mencapai 3,5 minimum, kalau bisa sudah mencapai mendekati 4%. Triwulan 4 diharapkan sudah di atas 4%. 2023 sudah harus mendekati 5% seperti situasi normal tahun 2019. Biasanya Bali selalu di atasnya nasional, nggak pernah Bali di bawah nasional, selalu di atasnya nasional gitu. Jadi karena itu kami tengah bekerja keras, sekaligus juga memetik pelajaran dari pandemi COVID-19 ini. Jadi pariwisata ini gampang jatuh, gampang bangun, karena modalnya orang datang. Orang mau datang kalau aman, kalau nyaman. Aman, jangan sampai terjadi kasus seperti bom Bali 1, bom Bali 2 yang dulu, yang membuat pariwisata terganggu, tapi tidak melanda semua negara di dunia, dan juga tidak selama ini, tidak lama seperti sekarang. Kemudian bencana alam, Gunung Agung meletus atau gunung yang tetangga di Jawa Timur meletus, penerbangan ke Bali terganggu, pariwisata terganggu. Virus SARS juga sempat mengganggu, tapi tidak lama. Yang mengganggu ini adalah paling lama adalah COVID-19. Tapi COVID-19 ini juga hitung-hitung memberi banyak pelajaran, memberi pengetahuan, memberikan wawasan, menemukan metode baru, pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah. Sekarang saya kira penyelenggaraan pendidikan, perkuliahan tidak perlu semua dengan cara offline, konvensional, bisa sudah hibrid. Saya sedang merancang untuk pendidikan dasar menengah, tidak perlu lagi harus nambah siswa, nambah ruang kelas baru. Kalau mata pelajarannya kira-kira bisa selesai baca di rumah, kurangi pelajaran di sekolah yang di kelas.
Kalau matematika, fisika, kimia yang susah-susah itu banyak di kelas. Jadi diporsikan sekarang mana yang banyak offline, mana yang harus banyak online. Jadi dengan demikian itu akan menjadi lebih efektif, efisien dalam penggunaan ruang belajar, guru maupun juga biaya operasional lainnya. Begitu juga kami sudah merancang satu transformasi perekonomian Bali agar tidak lagi bergantung pada satu dominasi sektor pariwisata. Karena pengalaman ini pahit, 2 tahun ini pahit betul. Bahkan banyak masyarakat kami yang sekarang ini sudah meninggalkan pariwisata. Nggak mau, dia bilang kapok Pak kerja di Kuta katanya gitu. Kapok Pak kerja di Sanur katanya. Saya balik jadi petani saja, jadi petani muda keren katanya gitu. Jadi sekarang mulai tumbuh semangat baru. Jadi karena itu ada ruang sekarang melakukan satu inovasi kebijakan transformasi ekonomi agar ekonomi di Bali ini betul-betul bertumpu pada kekuatan dan potensi sumber daya lokal yang ada di Bali sesuai dengan karakteristik alam yang ada di Bali ini. Kekuatan, unggulan alamnya, manusianya, dan kebudayaannya. Ini yang menjadi keunggulan utama kami di Bali. Karena itu kami melakukan transformasi ekonomi dengan menempatkan 6 sektor unggulan. Yang pertama adalah sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik. Yang kedua adalah sektor kelautan dan perikanan. Yang ketiga adalah sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, industri kerajinan rakyat. Yang keempat adalah sektor IKM, UMKM dan koperasi. Yang kelima adalah sektor ekonomi kreatif dan digital, dan yang keenam baru pariwisata. Jadi 5 di atas ini yang kami geluti dengan sangat serius, dan kami merancang satu konsep pembangunan secara komprehensif berbasis pada kearifan lokal dengan visi namun Satkirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kaum Bali sejahtera bahagia di skala. Jadi kami kembali ke alam. Maka pertaniannya adalah pertanian organik, energinya harus energi bersih, dan Bali menuju mandiri energi. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Semua kami terapkan dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Dan semua juga arahnya ke depan di Bali ini adalah sarana prasarana rumah tangga sedapat mungkin menggunakan listrik, tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak, supaya tidak ada polusi lagi, menuju zero emisi karbon. Jadi di samping memang kebutuhannya adalah buat kami karena kearifan lokal memang hidup harus sehat, yang disuplai dalam makanan harus sehat berkualitas, udara yang dihirup juga harus yang berkualitas supaya makin berkurang orang yang sakit paru-paru, yang sesak napas, atau gangguan-gangguan internis lainnya. Itu yang sedang kami jalankan sekarang dengan konsep transformasi ekonomi yang dinamakan dengan ekonomi Kerti Bali, untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dikembangkan dan dibangun berdasarkan potensi dan kearifan lokal Bali, untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan prinsipnya Trisakti Bung Karno. Itu yang sedang kami jalankan di Bali secara terarah dan terpola serta terencana. Dan kami bekerja keras dengan para ahli dari Universitas Udayana. Jadi yang saya bekerja di sekitar saya ini adalah ada ahli hukum dari Udayana, jagoan-jagoan semua. Sebelum saya tanda tangan, pasti saya minta baca dulu terakhir ini.
tapi pernah juga saya terlentol sekali waktu pandemi COVID-19, karena udah jam 11 malam, waktu di guru harus melakukan perubahan surat edaran karena udah malam, lupa menghubungi Pak Ari Utama, jadi ada yang salah ketik Pangdam 11 Udayana, harusnya Pangdam 9 Udayana. Jadi begitu saya tanda tangan langsung di-share ke seluruh Bali. Yang memberitahu pertama itu adalah kepala desa. Pak Gub, ada yang salah apa gimana nih Pak? Kok Pangdam 11 Udayana? Ya ampun, yang memberitahu lebih dulu tuh kepala desa, coba. Jadi bukan yang lain gitu, yang dekat dengan saya, tapi kepala desa. Jadi begitu cepat, dalam waktu hitungan menit itu melebar gitu. Jadi kapok saya begitu. Jadi harus selalu sebelum saya tanda tangan diperiksa dulu oleh orang yang biasa memeriksa disertasi. Kalau orang sudah biasa memeriksa disertasi, pasti sudah cermat sampai titik koma sudah. Karena saya mengalami jadi pembimbing dulu memeriksa disertasi kan, semua kita urus gitu. Tapi sekarang jadi gubernur kan nggak bisa lagi begitu satu-satu, habis waktu kalau begitu. Jadi harus ada yang menyelesaikannya. Jadi kami bekerja dengan para ahli di bidang hukum, Udayana, pertanian organik, Udayana, energi bersih, Udayana, kemudian kelautan perikanan, Udayana, kemudian kesehatan, Udayana, semuanya Udayana. Pemda Bali tanpa Udayana itu dia terasa kurang pedas. Gitu. Jadi begitu juga Udayana tanpa Pemprov, saya kira ya akan tidak maksimal juga. Jadi saya kira memang pembangunan di daerah itu harus sinergi dengan perguruan tinggi, dan pemimpin di daerah tidak boleh berjauhan dengan sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi, karena di situ ada ahlinya. Dan saya menyadari penuh, teman diskusi saya sampai jam 1 malam, jam 2 malam itu adalah para pakar. Jadi mereka sudah biasa bekerja jam 1 malam, jam 2 malam baru pulang, dan makannya nasi jenggo, nggak mahal-mahal. Jadi cukup dengan harga 5.000 satu bungkus, sudah selesai dia. Jadi begitu cara saya bekerja sehingga semuanya bisa dikelola dengan baik. Nah, inilah gambaran yang saya berikan bagaimana pentingnya bekerja dengan para ahli dari perguruan tinggi. Salah besar kalau pemimpin daerah itu berjauhan dengan perguruan tinggi, karena ahlinya ada di situ, resortnya ada di situ. Jadi karena itu kita harus selalu, dan jangan merasa jadi kepala daerah yang jagoan. Nggak ada jagoan. Yang ada itu adalah bisa mengelola dengan visi yang ada. Itu saja. Jadi pada kesempatan ini sekaligus saya mempromosikan Udayana dengan Pak Rektor. Soalnya Pak Rektor ini baru. Jadi ke depan saya akan lebih intensif lagi karena masuk pada sejumlah implementasi kebijakan baru, pergeseran dari fokus di adat dan budaya ke ekonomi dan infrastruktur, dan juga pembangunan dalam rangka menuju Bali Mandiri Energi dengan energi yang bersih. Jadi betul-betul kami memerlukan support dari perguruan tinggi, dan juga tentu saja dari konferensi ini saya pikir tadi duduk, wah ini ahli psikologi kata Pak Rektor gitu. Jadi saya kira ke depan psikiatri ini sangat penting untuk orang-orang stres, karena yang stres di Bali ini banyak. Jadi menurut Ibu Elka Suryani, yang stres itu di Bali makin banyak, stres macam-macam, apalagi kemarin karena COVID. Minta ampun dah, saya dibully terus, tapi ya nggak apa-apa, latihan mental. Ya tugasnya kepala daerah ya begitu, dibully sama dihormati, itu aja, nggak ada yang lain. Nah, kalau nggak dihormati ya dibully, gitu aja. Nggak apa-apa, harus sabar, dua-duanya harus diterima dengan lapang dada. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali ada acara ini. Merupakan suatu kebahagiaan, kehormatan buat saya, dan saya juga menghormati mengadakan dinner malam ini di kediaman Jaya Sabur ini. Tempat ini sangat
terkenal karena saya rajin menjamu tamu-tamu terhormat dari berbagai negara. Jadi lebih suka dijamu di sini daripada di tempat lain. Jadi padahal makanannya menu lokal Bali. Ya supaya rasa, kalau ke Bali ya supaya rasa Bali. Jangan rasa Starbucks gitu. Jadi jangan rasa Kentucky, jadi rasa Bali lah gitu. Jadi menunya menu Bali. Jadi mudah-mudahan dinner malam ini itu akan dirasakan bagaimana pangan kuliner Bali yang dikerjakan oleh para perajin kami di Bali. Dan sekaligus juga dalam acara selama konferensi ini, kalau ada waktu, sempatkan berkunjung ke pameran IKM Bali Bangkit yang dilaksanakan di Pusat Kebudayaan Arde Chandra Denpasar. Jadi di situ ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bapak sayang istri, kalau istri sayang bapak, itu jadi belilah apa yang disukai di situ. Murah-murah, ada 300.000, tapi barangnya berkelas karena seleksinya ketat sekali, dilaksanakan oleh Dekranasda Provinsi Bali. Jadi luar biasa produk-produknya di sana. Jadi mudah-mudahan cocok. Silahkan datang ke sana sambil lewat ya. Hitung-hitung ini bagi rezeki 500.000 lumayan. Jadi buat menolong para IKM UMKM kami supaya dia bisa mulai ketawa karena dia sedihnya selama 2 tahun lebih. Sekarang baru dapat tertolong dari kunjungan-kunjungan para wisatawan domestik. Kalau wisatawan mancanegara, mereka nggak begitu suka keluar, lebih banyak di hotel. Yang suka belanja adalah wisatawan domestik, yang beli tas lah, beli apalah segala macamnya itu. Ada produk yang unik-unik berkelas dunia, tidak kalah dengan produk bermerek dari Paris itu. Jadi luar biasa kerja rakyat di Bali ini. Jadi kalau ada waktu, mohon sempatkan berkunjung, berbagi kebahagiaan, bukan lagi berbagi penderitaan, berbagi kebahagiaan. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat datang di Pulau Bali. Semoga acara konferensinya berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Dan ke depan mudah-mudahan rindu lagi datang ke Bali. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim.